kelas yang udah Isma ikuti. Nah, jadi dengan niat berbagi ini, harapan Isma adalah ilmu yang pernah Isma pelajari ini semakin melekat dan semakin berkembang. Karena ketika Isma mengisi kelas, pasti Isma belajar terlebih dahulu. Isma memastikan bahwa Isma akan menyampaikan ini dengan baik untuk kawan-kawan yang ada di kelas ini nantinya. Nah, jadi itu alasannya ya. Murni ingin berbagi dan supaya ilmunya terus melekat di ISMA. Baik, selanjutnya. Nah, insya Allah di dalam kelas ini nanti kita akan belajar ada dua hal. Yang pertama dari dalam diri kita dulu. Apa yang Isma maksud dari di dalam diri ini adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan kalau kita em, ada mental block, istilah mental block. Bu Yanti pernah dengar nggak mental block? Ya, pernah. Kalau yang Bu Yanti pahami mental block itu gimana, Bu? Ah, mental block itu maksudnya gini. Kita ada keinginan tapi tidak berani mengungkapkan, tidak berani menampakkan. Hmm, ya. Balkis, Isma yakin Balkis juga tahu ya apa itu mental block atau keterbatasan pola pikir gitu. Nah, jadi sebenarnya dia ini pengen melakukan sesuatu, tapi karena ada pemikiran-pemikiran yang kan saya ini, kan saya nggak bisa karena kondisi saya seperti ini. Nah, itu dia mental block ya. Nah, jadi sebelum kita terjun ke teknisnya, cara jualannya, apa itu digital marketing, bagi Isma, Isma pengen kita semua belajar apa yang harus kita perbaiki dulu di dalam diri kita supaya ketika kita melangkah kita nggak merasa terhambat, kita bisa bebas melangkah, kita bisa bebas bereksperimen di lapangan. Nah, jadi yang pertama, bagaimana tetap bersyukur meskipun produk Anda ditolak atau tidak laku tanpa berpura-pura bahagia. Nah, jadi mungkin sering Isma sendiri udah banyak jual ini, jual itu, ditambah lagi memang lahir dari keluarga yang orang tua memang jualan dari kecil. Sampai hari ini orang tua Isma juga masih jualan. Nah, jadi beda ketika bantu orang tua jualan, itu kan dagangannya orang tua. Ketika mencoba menjual produk sendiri, waktu ditolak, waktu bahkan ketika ditawarkan produk nggak orang-orang nggak mau mendengar sama sekali, apalagi beli kan itu cukup menantang gitu secara mental, ya nggak? Nah, jadi gimana caranya ketika kita menawarkan produk meskipun karena beda, orang jualan itu ada yang dia cuman berdiam diri. Kalau berdiam diri, dia ada produk, tapi dia berdiam diri. Dia berharap pembeli akan datang kepada dia. Nah, tipe yang kedua ada pedagang atau penjual yang apa ya, mempresentasikan jualannya itu. Artinya dia memperkenalkan meskipun pembeli nggak datang, dia yang datang menghampiri pembeli. Nah, ini kan butuh mental yang kuat. Gimana caranya kita bisa berhadapan dengan orang yang nggak berniat membeli dan kita datangkan produk kita. Nah, itu gimana caranya ketika ditolak produk kita, kita tetap bersyukur, kita tetap bahagia. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana membantu orang lain melalui, ini maksudnya produk ya, bukan produce. Ini karena keyboardnya produk. Hmm. Jadi bagaimana membantu orang lain melalui produk yang Anda jual tanpa merasa terpaksa. Nah, kenapa? Karena ketika kita jualan, kebanyakan orang yang dipikirkan hanyalah hasil, berapa yang berapa produk yang terjual, berapa uang yang didapatkan. Banyak dari orang-orang yang menjual produk lupa bahwa sebenarnya dia sedang membantu orang lain melalui produknya. Nah, jadi gimana kita bisa menanamkan fondasi itu kuat di dalam diri kita supaya apa ketika kita jualan, kita bukan fokus menjual produk, tapi fokus kita adalah gimana caranya orang yang membeli produk kita ini terbantu dengan khasiat dari produk
yang kita tawarkan atau jasa dari produk yang kita tawarkan seperti itu. Kemudian bagaimana tetap totalitas tanpa batas meskipun dalam keadaan kecewa, sedih atau putus asa. Nah, ini karena kita manusia penuh dengan emosi, ego dan sebagainya. Jadi dalam menghadapi kehidupan termasuk menghadapi proses jualan, karena kita bicara tentang jualan, pastinya emosi-emosi tadi itu mempengaruhi. Misal di rumah lagi ada masalah dengan keluarga, terus tapi harus jualan. Gara-gara masalah yang ada di rumah, jadi terbawa cara kita komunikasi dengan calon pembeli. Sehingga yang awalnya mungkin pembeli mau beli gara-gara kita jawabnya dengan ketus karena masalah tadi di rumah, sehingga pembeli merasa nggak nyaman, akhirnya nggak jadi beli. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, gimana caranya kita tetap bisa tersenyum tulus meskipun kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya ketika menghadapi pembeli khususnya ya. Nah, jadi seperti itu insya Allah akan kita pelajari dan kita perbaiki dari dalam diri kita dulu. Kemudian baru di luar diri kita, yaitu teknisnya. Yang insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana praktek digital marketing di WhatsApp dan Instagram. Bagaimana cara uh, posting status, apa yang harus kita posting, kemudian bahasanya, uh, penulisannya. Nah, itu semua insya Allah akan kita pelajari di praktek digital marketing di WhatsApp ataupun Instagram. Kemudian bagaimana menjadi CS atau customer service yang dikagumi untuk produk Anda sendiri. Nah, CS di sini kalau kita udah punya banyak tim, mungkin kita bisa rekrut CS yang dibantu oleh orang lain atau keluarga atau siapapun. Tapi kalau kita masih sendiri, semuanya kita lakukan sendiri, artinya kita juga yang menjadi CS-nya atau customer service-nya. Customer service ini setiap ada yang membeli kan pasti kita menyambut dulu gitu. Ibarat kalau kita ke toko, eh, orang di toko akan menyambut, nanyain apa kebutuhan kita, produk seperti apa yang kita inginkan. Nah, karena ini kita jualan online, sama seperti kita jualan offline, hanya saja platformnya online. Nah, jadi hal-hal yang dilakukan oleh penjual offline yang mereka punya toko juga akan kita lakukan secara secara online gitu. Nah, termasuk yang paling penting adalah customer service. Bagaimana cara melayani calon pembeli sehingga calon pembeli merasa nyaman dan ingin beli terus dengan kita. Maksudnya beli terus dari kita gitu. Karena apa? Banyak orang yang di luar sana menjual produk yang sama seperti kita. Tapi kenapa orang hanya memilih membeli di toko A? Padahal ada toko A, B, C, D, E menjual produk yang sama, tapi kenapa pembeli memilih di toko A misalnya? Nah, itu yang mempengaruhinya adalah bisa jadi dari customer service-nya, pelayanannya yang hangat, yang santun, yang baik, yang memang benar-benar memenuhi kebutuhan dan memahami keinginan calon pembeli. Nah, insya Allah itu akan kita pelajari di bagian teknisnya ini. Kemudian, bagaimana membentuk sistem kerja Anda untuk mencapai hasil yang Anda inginkan. Nah, ini juga bagaimana cara membentuk sistem kerja. Arti sistem kerja ini adalah em, kawan-kawan nanti nggak perlu berpikir lagi besok mau gimana ya gitu. Nah, tapi sudah ada alurnya gitu. Nggak perlu berpikir lagi besok udah bekerja atau beraktivitas sesuai dengan sistem yang nanti akan kawan-kawan sendiri yang akan buat sistem itu dan akan dijalani dan diteruskan dalam perjalanannya. Kalau ada kesalahan atau tidak sesuai keinginan bisa diubah kayak gitu. Nah, yang intinya adalah bentuk dulu sistemnya yang kemudian nanti bisa diubah kalau perlu diubah. Nah, kenapa sistem kerja ini penting? Karena ini yang akan terus memposisikan diri kita pada lingkaran yang terus berjalan sehingga sesuai yang seperti kita inginkan. Nah, bayangkan kalau sistemnya tidak ada, kita masih bangun tidur, kita masih mikir setiap hari, besok mau ngapain ya, mau kemana ya, besok mau jualin produk yang mana ya. Nah, dan bandingkan dengan kalau kita sudah punya sistem kerja, kita udah targetkan minggu ini kita mau pasarkan produk apa, terus di jam berapa, kemudian tentang apa dan sebagainya. Oke.
Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, sejauh ini sampai mana Anda ingin belajar dari saya? Boleh ditulis di kolom komentar atau boleh langsung disampaikan melalui kolom chat. Eh, ada Pak Iskandar. Terima kasih Pak sudah join. Oke, boleh Bapak Ibu, kawan-kawan semua ditulis di chatnya sejauh mana ingin belajar dari saya. Boleh ditulis di kolom komentar atau langsung disuarakan dari mic-nya. Jadi sebenarnya saya sendiri masih belajar juga. Jadi supaya ilmunya tetap terus diingat, jadi sambil berbagi sambil belajar. Baik, sambil menunggu komentar dari kawan-kawan semua, kita lanjutkan slide selanjutnya. Kebiasaan positif apa yang selama ini Anda lakukan yang Anda masih merasakan manfaatnya? Jadi, kenapa muncul pertanyaan ini dari dua hal, di teknis, secara teknis, artinya di dalam diri dan di luar diri yang akan kita pelajari nanti, insya Allah. Nah, kenapa saya ajukan pertanyaan kebiasaan positif apa yang selama ini Anda lakukan yang Anda mesti merasakan manfaatnya? Karena ini ada kaitannya dengan sistem kerja. Nah, jadi sebelum kita masuk materi ke sistem kerja nanti, hari ini kita ingat lagi gitu, apa kebiasaan positif kita yang selama ini terus kita lakukan sampai hari ini yang kita masih merasakan manfaatnya. Nah, itu yang ingin saya kasih gambaran untuk kawan-kawan semua. Kalau kebiasaan positif itu udah lama kawan-kawan lakukan sampai hari ini masih merasakan manfaatnya, kurang lebih sistem kerja yang sudah dibentuk nanti akan memiliki dampak yang sama seperti kebiasaan positif yang sampai hari ini yang kawan-kawan masih lakukan dan merasakan manfaatnya. Seperti itu. Dan kalau memang sudah dirasakan manfaatnya, pasti tergambar gitu. Kalau ada sistem kerja, insya Allah manfaatnya juga akan tersistem. Seperti itu. Kemudian, nah, pepatah umum mengatakan, tanamkanlah sebuah pemikiran, Anda akan menuai suatu tindakan. Tanamkanlah sebuah tindakan, Anda akan menuai sebuah kebiasaan. Tanamkanlah sebuah kebiasaan, Anda akan menuai sebuah karakter. Tanamkanlah sebuah karakter, Anda akan menuai takdir. Nah, jadi ini alurnya ya. Secara umum banyak ahli yang um, sudah membahas tentang ini. Jadi semua berawal dari pemikiran atau mindset. Pikiran kita menentukan tindakan kita. Dari tindakan itu akan menentukan karakter kita atau kebiasaan kita yang kemudian akan menentukan takdir atau nasib hidup kita. Nah, jadi nggak ada istilah ini udah takdir saya. Kalau belum diperjuangkan, kalau belum dibuat satu kebiasaan, itu namanya bukan takdir. Tapi ya itu pilihannya begitu. Nah, jadi seperti apa takdir kehidupan kita yang kita inginkan di masa depan, sama-sama kita harus polakan, harus kita jadikan pemikiran dan tindakan kemudian menjadi kebiasaan sehingga insya Allah dengan izin Allah takdir yang seperti kita inginkan, insya Allah Allah akan bantu hal itu akan terwujud. Kemudian dari pepatah ini saya juga udah baca-baca sedikit dari Stephen Covey di bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. Dia juga menjelaskan bahwa pola pikir atau paradigma itu dari dalam diri, kemudian baru di luar. Artinya apa yang akan kita lakukan itu semua berawal dari pikiran kita. Nah, jadi hal yang paling utama yang harus kita benahi adalah pola pikir dulu sebelum kita melakukan digital marketing, apapun itu. Yang paling penting dasarnya adalah pola pikir. Kemudian kebiasaan. Nah, menurut Stephen Covey, kebiasaan atau habits yang dilakukan itu adalah tentang bagaimana kita melakukannya dan kenapa kita melakukan itu. Contoh bangun pagi.
dari bangun pagi itu kita harus udah punya alasan kenapa hari ini kita bangun pagi. Yang pertama kita bersyukur dulu Allah kasih kita kesempatan untuk bisa bangun di pagi itu. Dan kita harus punya alasan kenapa kita ingin melakukan A sampai Z di hari itu. Nah, itu yang akan em, membuat kita lebih kuat untuk menjalani hari-hari karena kita punya alasan yang jelas gitu. Kemudian karakter. Mengembangkan kebiasaan yang baik dan berbasis prinsip adalah fondasi untuk membangun karakter yang kuat. Nah, karakter ini tercipta ketika kebiasaan yang, yang sudah kita bangun beberapa waktu lamanya gitu. Nah, ibaratnya sikat gigi ya, kawan-kawan hari ini siapa yang kalau lupa sikat gigi balik lagi ke kamar mandi untuk sikat gigi? Pasti semua dari kita kayak gitu. Karena memang sikat gigi itu udah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter kita bahwa pagi sebelum bersiap-siap ketika mandi kita harus sikat gigi. Nah, itu yang dinamakan karakter. Sudah menjadi karakter di diri kita bahwa sikat gigi adalah hal yang wajib kita lakukan sebelum kita beraktivitas atau jumpa orang lain. Nah, jadi dan bandingkan dengan anak kecil yang belum kita bimbing untuk sikat gigi, artinya apa? Anak-anak tidak memahami. Artinya pola pikir mereka tidak sampai bahwa sikat gigi itu penting, menjaga kebersihan gigi dan mulut itu penting. Belum ada di pola pikir mereka, sehingga kita sebagai orang tua menanamkan pola pikirnya terlebih dahulu bahwa sikat gigi itu penting. Kemudian kita biasakan, kita arahkan ke kamar mandi, kita arahkan dia untuk menyikat gigi. Nah, yang paling penting adalah tidak cukup waktu sehari dua hari untuk menciptakan satu kebiasaan yang akan menjadi karakter. Nah, bayangkan berapa tahun sudah kita lakukan kegiatan sikat gigi ini. Dari kita kecil sampai kita dewasa ini, kita tanpa harus disuruh, bahkan ketika kita lupa, kita akan dengan entengnya gitu, kita balik ke kamar mandi untuk sikat gigi. Nah, ini yang ingin kita bangun, gimana caranya kita bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan positif, khususnya dalam meningkatkan penjualan, bisa seringan sikat gigi karena sudah menjadi karakter kita. Kemudian ada yang kedua James Clear, Atomic Habits. Nah, ini terkenal ya bukunya. James Clear juga menyampaikan bahwa fokus secara mendalam pada tindakan, kebiasaan, dan karakter. Nah, jadi kenapa saya menyampaikan dua dua penulis terkenal ini? Karena banyak penulis di luar sana atau ahli-ahli di bidang pembiasaan dan karakter menyebutkan hal yang sama. Jadi yang paling terkenal dua ini yang saya sampaikan ke kawan-kawan. Perubahan identitas atau karakter. Perubahan paling efektif terjadi ketika kita fokus pada perubahan identitas atau karakter kita, bukan hanya hasil. Nah, contohnya, jangan fokus pada tujuan menulis buku. Misalnya kawan-kawan mau buat buku, jangan fokus pada hasilnya, tapi fokuslah pada identitasnya. Saya adalah seorang penulis. Ketika kita sudah menetapkan diri kita sebagai seorang penulis, artinya itu adalah karakter kita. Ketika kita sudah menetapkan diri kita sebagai seorang penulis, mau nggak mau kita harus menulis gitu. Kemudian kebiasaan atau tindakan atomik. Tindakan atomik artinya tindakan-tindakan kecil. Kebiasaan adalah sistem kecil dan berulang tindakan atau tindakan atomik yang ketika diakumulasi secara bertahap membentuk siapa kita, karakter kita. Nah, jadi hal-hal kecil seperti setiap pagi mungkin 5 menit baca Quran, walaupun cuma 5 menit atau satu lembar, yang itu udah kita lakukan bertahun-tahun dan kita lakukan seringan sikat gigi, itu berarti sudah menjadi karakter, kebiasaan yang sudah menjadi karakter. Nah, sebenarnya kita semua mudah untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang semudah sikat gigi. Insya Allah itu mudah kalau kita tahu caranya. Baik. Kemudian bagaimana cara mengubah pola pikir? Nah, insya Allah ini akan kita lanjutkan di materi pertemuan selanjutnya. Kemudian PR-nya untuk teman-teman semua, sediakan buku catatan khusus, tuliskan keinginan Anda selama ini yang ingin Anda capai tapi terhalang, tuliskan pikiran apa yang selama ini menghambat langkah Anda untuk lebih maju, kemudian seandainya hambatan itu sudah hilang, langkah awal apa yang akan Anda lakukan. Baik, sudah selesai materi hari ini dan insya Allah sebentar lagi mungkin Zoom-nya akan mati sendiri karena belum pro, karena saya pikir belum waktunya untuk menyediakan Zoom yang pro. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya dan kapasitas saya sudah memungkinkan, insya Allah. Terima